Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Saya adalah Kepala Sekolah dari TK Siwipeni 5 Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pengalaman praktik baik yang sudah saya lakukan dalam menciptakan pembelajaran berkualitas melalui implementasi kurikulum merdeka dengan program proyek P5 yang saya beri nama Sebotol Kegembiraan. Proyek P5 Sebotol Kegembiraan dibuat karena dilatar belakangi oleh hal-hal berikut. 1. Adanya miskonsepsi mengenai proyek P5 khususnya di jenjang PAUD. Sebagian besar guru PAUD masih beranggapan bahwa pelaksanaan P5 erat kaitannya dengan sebuah gelar karya. Akibatnya, lembaga dengan keterbatasan keuangan serta tenaga pendidik seperti lembaga kami ini merasa terbebani. Padahal, esensi sebenarnya dari proyek P5 bukan selalu tentang kemegahan gelar karyanya, tetapi pada tujuan proyek P5, yaitu membentuk karakter peserta didik yang mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 2. Banyaknya sampah botol bekas air mineral yang setiap hari dikonsumsi oleh guru dan anak-anak. Proyek P5 hendaknya berasal dari permasalahan yang muncul di lingkungan terdekat anak seperti sekolah. Hal ini yang membuat kepala sekolah mengangkat proyek Sebotol Kegembiraan. 3. Perlunya program sekolah yang sesuai visi misi. Proyek Sebotol Kegembiraan berasal dari kata botol dan gembira. Gembira merujuk pada realisasi visi misi TK Siwipeni 5, di mana visinya yaitu bertakwa, berbudi luhur, mandiri, dan ceria. Dengan salah satu misinya adalah menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan bagi anak. Pelaksanaan proyek P5 Sebotol Kegembiraan ini akan dilaksanakan oleh Ibu Sri Hartati beserta anak-anak didik kelompok B. Pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, kepala sekolah bersama dengan guru kelas berdiskusi untuk menentukan kegiatan proyek, waktu pelaksanaan, serta metode yang akan digunakan. Tahap perencanaan ini perlu dilakukan agar saat pelaksanaan nanti dapat berjalan secara sistematis. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Dalam penyusunan anggaran ini, kepala sekolah berpedoman pada rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS yang sudah dibuat di awal tahun pelajaran. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi pembengkakan pengeluaran. Langkah terakhir dalam perencanaan adalah mensosialisasikan program P5 kepada orang tua murid. Kepala sekolah perlu melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua agar orang tua dengan senang hati mendukung program yang diadakan di sekolah. 2. Tahap pelaksanaan. Proyek P5 Sebotol Kegembiraan ini bersumber pada permasalahan limbah botol plastik. Untuk itu, guru membawa botol-botol bekas ke dalam kelas dan memberikan pertanyaan pematik kepada anak-anak hingga muncullah berbagai macam penyelesaian dari gagasan mereka. Untuk memperkuat pengetahuan awal anak, media belajar berbasis teknologi perlu dihadirkan agar anak-anak menjadi semakin tertarik dengan tema proyek yang akan mereka kerjakan. Tugas saya sebagai kepala sekolah dalam melaksanakan proyek P5 adalah melakukan supervisi pembelajaran terhadap guru kelas. Sebelumnya saya sudah membuat instrumen supervisi seperti pengecekan kelengkapan bahan ajar,
penilaian bagaimana cara guru melaksanakan pembelajaran, serta bagaimana respon anak-anak dalam mengikuti pembelajaran dari pembukaan sampai penutup. Selain melakukan supervisi, sesekali saya ikut hadir di dalam kelas untuk memantau jalannya pembelajaran, khususnya untuk proyek P5 ini. Karena pada umumnya, anak-anak akan sangat antusias dalam mengerjakan proyek, dan saat mereka kesulitan, mereka pasti ingin dibantu dalam waktu yang bersamaan. Disitulah saya berperan untuk memberikan bantuan kepada guru agar suasana kelas tetap berjalan dengan kondusif. Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah menanamkan kepada anak untuk menjaga dan mencintai lingkungan dengan cara mengolah sampah yang ada di sekitar mereka. Dengan harapan kedepannya mereka mampu memilah sampah mana yang bisa diolah kembali dan mana yang dibuang. Dalam proyek Sebotol Kegembiraan ini, kami mengambil 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan kreatif. Dan 2 dimensi ini terlihat sudah muncul selama proyek berlangsung. Anak-anak terlihat saling membantu satu sama lain dan mau bekerja sama membuat perlengkapan main. Dalam proyek ini, kami juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak bebas menentukan pilihan permainan sesuai dengan kreativitas anak-anak sendiri. 3. Evaluasi dan tindak lanjut. Setelah selesai kegiatan, saya melakukan evaluasi pembelajaran kepada guru. Saat evaluasi, saya menanyakan kendala apa yang muncul saat pembelajaran. Saya juga menyampaikan hasil dari supervisi yang telah dilakukan. Kemudian, kami bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki kendala dan kekurangan yang muncul pada pertemuan sebelumnya, sehingga di pertemuan selanjutnya pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan antara lain: 1. Mengirimkan dokumentasi hasil kegiatan kepada orang tua murid untuk mengetahui bagaimana respon mereka terhadap program yang kita laksanakan. 2. Merencanakan program pengolahan limbah sampah yang lain untuk proyek berikutnya. Pelaksanaan program P5 Sebotol Kegembiraan ini mendapat respon positif dari para wali murid. Ini pada bikin apa? Bikin kembang untuk kupu-kupunya. Senang nggak kemarin bikin kupu-kupunya? Iya. Terus Ama, besok kalau di rumah ada botol bekas lagi mau diapain? Oh oke. Kalau Alifa kalau punya botol bekas lagi mau diapain? Oh buat mainan. Oke, berarti seneng ya buat mainan dari botol ya? Iya. Oke. Oke, seneng ya semuanya ya. Semua lembaga bisa melaksanakan program P5 sesuai dengan kemampuan lembaga itu sendiri. Jadi jangan ragu untuk memulai. Mulailah dari hal yang sederhana dan mudah, tetapi berdampak baik pada perilaku anak-anak. Salam Merdeka Belajar.